Halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita akan ngobrolin tentang rantai dan gear motor. Kebetulan saya perlu ganti rantai dan gear belakang motor saya. Untuk gear saat ini saya pakai punya KX250, mata gearnya ada 49. Dibanding standarnya D-Tracker 250 yang mata gearnya 39, naikannya 10 mata gear. Artinya akselerasinya lebih cepat, tapi nafasnya pendek-pendek. Saya harus ganti gear terlalu sering gitu ya. Saya akan ganti menggunakan punya KLX 250. Mata gearnya ada 42, jadi di antara D-Tracker 250 dan KX 250. Sementara untuk rantai itu ukurannya 520, masih standarnya D-Tracker 250, menggunakan tipe O-ring. Nah, tipe O-ring ini adalah salah satu jenis dari seal chain. Seal chain adalah rantai yang ada sealnya gitu ya. Tinggal ditranslatein bahasa Indonesia aja sih. Selain O-ring, sebenarnya untuk seal chain itu jenisnya ada 3, ada O, ada X-ring dan Z-ring. Nah, bedanya ada di sini ya, nanti saya masukin di insetnya. Nah, jadi kalau kita potong sealnya itu, nanti bentuknya ada O yang gilik gitu, lalu ada yang bentuk X dan ada yang bentuk Z gitu ya. Yang membedakan hanya banyak permukaan yang bersentuhan dengan plate rantai gitu ya. Nanti akan saya tunjukin di mana posisi sealnya. Seal chain ini by default dari pabrikan mereka udah diberi pelumas, dan seal berguna untuk menahan supaya pelumas itu tidak keluar, juga untuk menahan kotoran atau air gitu untuk bisa masuk ke area yang ada pelumasnya. Kan saya tunjukin aja langsung deh kalau gitu. Nah, prosesnya seperti apa? Nah, kayak gini ya. Coba saya atur dulu fokusnya. Oke, nah ini sealnya, dia berada di antara plate dalam dan plate luar gitu ya. Ada di dua sisi gitu. Nah, pelumasnya itu dimasukin ke dalam roller ini ya. Lalu nanti sealnya berada di sini gitu ya. Nah, di situ fungsinya untuk menahan supaya pelumas yang ada di dalam tidak keluar, dan juga kotoran-kotoran tidak masuk ke dalam rollernya sini. Kenapa? Ketika kotoran masuk, biasanya itu akan memperlambat gerakan dari mata rantainya gitu ya. Jadi pergerakannya akan lebih susah. Oke, lalu apa sih bedanya O-ring dengan yang standar? Kenapa sih harus pakai O-ring gitu ya? Nah, ada beberapa perbedaan mendasar ya. Yang pertama, O-ring itu mengurangi horsepower sebenarnya, karena gesekannya jauh lebih besar dibanding dengan rantai biasa yang tanpa ring. Selain itu, harganya untuk O-ring jauh lebih mahal gitu ya, dibanding dengan rantai yang selevel ya. Selain harga, kemudian lebih rentan rusak ketika dipakai untuk trek yang off-road ekstrim misalkan ya. Jadi yang banyak kotoran, pasir, lumpur seperti itu, karena ketika kotoran, pasir maupun lumpur itu masuk ke dalam roller yang ada pelumasnya tadi, dia akan lebih susah dikeluarkan dibandingkan dengan rantai yang tanpa seal, karena tinggal dibersihkan seperti biasa, dia akan lebih mudah gitu ya. Itu menyebabkan kerusakan lebih parah. Kalau kejadian di motor saya, dia menyebabkan nggak mau goyang lagi seperti ini, jadi dia udah kayak stuck gitu ya, mati gitu. 3 hal tadi kita perhatikan kok semuanya negatif gitu ya. Lalu apa keuntungannya menggunakan O-ring? Nah, keuntungannya adalah sebenarnya hanya satu, yaitu lebih free maintenance. Kenapa? Karena jika kita gunakan untuk sehari-hari, pelumas yang ada di rantai itu sebenarnya sudah cukup gitu ya. Artinya kita nggak perlu sering-sering melakukan pelumasan gitu, dibandingkan dengan rantai yang tanpa seal gitu ya. Tapi bukan berarti kalau rantai dengan seal tipe O-ring ini tidak perlu dibersihkan dan dilumasi. Perlu dibersihkan, dilumasi, tapi dengan cairan yang khusus gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan seperti apa. Untuk harga tadi kan kita bahas lebih mahal dibandingkan dengan rantai standar ya. Nah, kebetulan kemarin saya dapat yang murah. Standarnya Kawasaki itu menggunakan IK chain. IK chain yang 520 tipe O-ring itu harganya sekitar 1 jutaan ke atas ya.
Ada juga merek lain harganya juga mirip-mirip mungkin, tapi lebih sedikit mahal daripada IKJ. Itu baru yang O-ring, belum yang X-ring dan Z-ring, jauh lebih mahal, bisa sampai dari mulai 1,5 juta sampai 2 juta 3 juta gitu ya. Nah, kalau saya ini sekarang pakai tipe yang merek yang lebih murah, bisa hampir setengahnya harga dari EKJ yang sini. Saya pakai Triple S. Nah, ini produknya cukup baru, saya sempat lihatnya di Instagramnya mereka. Jadi ini harganya cuma 650.000, dan kalau menurut keterangan di sini memang semua rantai seal telah dilumasi dari pabrik dengan gemuk khusus yang dimasukkan ke dalam permukaan dalam piring. Tapi Anda harus menambah pelumas tambahan untuk menjaga rantai dan dari karat dan seal RO agar tidak mengering. Jadi tujuannya bukan untuk melumasi rantai, tapi lebih untuk membersihkan dan supaya si karet sealnya itu tidak mengeras gitu ya. Lalu untuk pelumasnya, khusus untuk rantai dengan seal, itu saya pakai punya Motul ya, kodenya C1, ini chain clean, fungsinya untuk membersihkan. Yang kedua itu chain loop, ini untuk lubricating, untuk pelumasan. Nah, di sini serinya C2, dan sini juga ditunjukkan kompatibel untuk O-ring, X-ring, dan Z-ring. Jadi ini mah khusus untuk rantai yang menggunakan seal seperti itu ya. Setelah ini saya akan coba pasang dan nanti akan saya kasih reviewnya gimana sih impresi menggunakan rantai O-ring dari Triple S. Ikutin terus, oke? Oke teman-teman, ini saya udah di Kawasaki Sumber Buana Motor. Kita akan ganti rantai dan gearnya di sini aja. Oke, ini rantainya udah dilepas, tinggal proses pelepasan gear belakang. Udah kelihatan banget mata gearnya dalam-dalam. Gear punya KX250, 49 mata gear. Lalu ini punya KLX250, 42 mata gear. Lebih kecil, tapi bobotnya sama dari alloy soalnya. Jadi ini sealnya, nanti kita akan pasang untuk penyambung rantainya. Nah, ini seperti biasa, cuma ada tambahan sealnya aja. Nanti pemasangannya jadi seperti inilah kira-kira. Nah, ini rantai udah terpasang, gear sudah terpasang, dan udah siap untuk dicoba. Kita gaspol. Oke teman-teman, ini kita langsung pakai jalan aja. Nah, terasa banget bedanya dibanding dengan sebelumnya ya. Terutama karena gearnya sekarang lebih kecil. Sebelumnya kan mata gear 49, nah sekarang 42. Itu tarikannya emang terasa beda banget sih. Yang ini lebih lembut lah saya bilang, nggak mau bilang lebih berat, ini lebih lembut. Sementara waktu sebelumnya itu terasa agresif sekali ya, sebentar-sebentar pengen ganti oper gigi gitu. Ini lebih oke lah ya untuk jalan-jalan macet seperti ini. Untuk rantainya berasa mantep gitu ya, solid gitu, karena rantainya cukup berat dibandingin dengan rantai biasa. Atau mungkin ini perasaan saya aja sih, karena udah biasa pakai rantai O-ring. Saya suka tarikan yang mantep seperti ini. Oh iya, ngomong-ngomong, Triple S itu saya baru tahu kalau pabrikannya aslinya dari Malaysia. Saya pikir dulu ini produk asli Indonesia gitu ya. Ternyata ini dari Malaysia. Tarikannya masih enak. Coba kita stop and go di sini. Saya masih agak kagok ini. Oper giginya.
Oh ya, ini sebenarnya saya udah pernah pakai Triple S sejak tahun 2012. Waktu itu motor saya masih Detector 150, pakai gear set, rantai dan gear belakang dari Triple S. Dan sepertinya mereka butuh waktu cukup lama untuk memutuskan membuat line up baru, yaitu rantai tipe O-ring. Mungkin mereka melihat pasarnya dulu ya. Oke, segini dulu review singkatnya. Mungkin nanti saya akan review lebih lengkap setelah penggunaan beberapa lama. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.